Skip dong. Malam minggu buat nama baik. Yang dong. Ber, pesen jam 12 ki. Tuh ayo, sing padha ki jam 12 deh, oh. Dik tang ini ke angel, mending turu ae iki yo. Ya karena mending angel makane ora turu. Ah, dik turu ya.
Saudara-saudara yang terkasih, sesudah Yesus bangkit selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kidung Jemaat 224 bait pertama dan kedua, Masyurkan Rajamu. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, terlebih yang berada di tengah-tengah keluarga, juga anak-anak sekalian yang saya cintai, yang berdampingan atau didampingi oleh Bapak Ibu atau orang tua. Marilah bersama-sama ibadah pagi hari ini kita khususkan demikian. Ibadah minggu dalam suasana Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kedamaian, Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Kidung Jemaat 457, bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, tiap jam. Sejahtera
Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara sekalian, betapa bahagianya kita diperkenankan oleh Tuhan datang kepadanya di dalam ibadah ini. Tetapi perlu kita sadari di dalam kekurangan dan kelemahan kita. Kita datang kepada Tuhan, hendaklah kita dengan kerendahan hati, dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Tuhan pasti akan menyatakan anugerah dan karunia-Nya. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikolah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita sambut berita anugerah. Kita naikkan pujian, kita muliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 223, bait yang pertama dan yang ketiga. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Surga telah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bersama-sama mempersiapkan hati. Bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan. Kita akan menyatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Tuhan telah memanggil kami satu persatu, dan Tuhan satukan semuanya di dalam ibadah ini. Tuhan, bersama-sama kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Dan saat ini kami diberi kesempatan dalam ibadah untuk menghayati, menerima sabdamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami beroleh anugerah pelajaran yang indah di dalam kami melanjutkan tugas panggilan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, di saat kami akan menerima, merenungkan, dan menghayati firman-Mu, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak menjadi perkenan Tuhan. Jauhkan dari segala godaan. Ampunilah segala dosa kami, karena semua ini boleh kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga termasuk anak-anak sekalian yang saya cintai, yang didampingi oleh orang tua atau bapak ibu. Firman Tuhan saat ini akan kita renungkan, kita ambil dari Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Dan nanti diteruskan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Disambung Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Disebut bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Silot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milikku, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan dari Kisah Rasul 1, ayat 12-14, Injil Yohanes, pasal 17, ayat 1-11. Adapun yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan anak-anak sekalian yang sangat saya cintai. Banyak orang berpendapat dalam situasi dan kondisi tertentu, baik itu di dalam keprihatinan, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, maupun dalam ketakutan. Jika ada seseorang atau beberapa orang berkata, berbicara tanpa kendali, spontan, maupun kata-kata yang telah disiapkan, spontan maupun disengaja, banyak orang menganggap itu adalah doa. Dianggap doa itu akan mendatangkan petaka atau mendatangkan berkat. Itu tergantung kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk. Diungkapkan dengan kasar atau dengan lemah lembut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang itu benar, dalam situasi kondisi tertentu, berarti kita sekalian juga diingatkan agar kita berhati-hati untuk mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu, dan juga harus dengan kerendahan hati, dengan lemah lembut. Saudara-saudara, tentu saja kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi apa yang kita ungkapkan mendatangkan petaka, mendatangkan wabah, mendatangkan tulah. Apa itu tulah? Tulah itu adalah wewelak. Wewelak menika pagebluk. Tetapi yang diharapkan adalah kata-kata, ucapan yang mendatangkan berkat, mendatangkan kedamaian. Kata-kata yang diharapkan adalah kata-kata yang mendatangkan kekuatan, penguatan, dan penghiburan.
saudara-saudara, kembali pada pengertian dan pemahaman tentang doa. Kita sekalian, banyak orang Kristen, termasuk kita sekalian, banyak yang paham bahwa doa itu adalah nafas orang beriman. Nafas kehidupan iman. Berarti kalau orang mengatakan beriman tidak pernah berdoa, bisa dikatakan imannya mati karena tidak bernafas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Nafas kehidupan iman. Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah muncul. Kalau doa itu adalah nafas kehidupan iman, lalu doa yang tanpa iman, apa jadinya? Apakah doa yang tanpa iman itu? Tentu saja ya bukan doa. Bukan doa. Karena doa itu muncul diawali dengan seseorang yang memiliki perasaan gentar terhadap apa yang diyakini, apa yang diimani, baru berdoa. Sehingga doa bisa menguatkan iman, karena doa ini merupakan nafas kehidupan iman. Nafas orang beriman. Nafas hidup bagi orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, punya pengertian kalau doa itu adalah nafas kehidupan iman. Iman tanpa doa berarti iman yang mati. Doa tanpa iman sia-sia. Bagaikan orang membaca puisi. Kalau puisi itu sudah dihafalkan, membaca puisi diragakan dengan dinamika suara yang mengharukan. Berarti itu deklamasi. Padahal doa bukan deklamasi. Doa bukan pembacaan puisi. Tetapi tetap doa adalah nafas hidup bagi orang beriman. Nafas kehidupan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada firman Tuhan melalui Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Di sana memberitakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus seperti yang baru saja kita rayakan di hari Kamis, mereka kemudian turun dari puncak Bukit Zaitun karena mendapat teguran dari malaikat Tuhan. Mengapa harus ditegur mereka? Karena mereka tercengang, menengadah ke langit yang kosong. Tuhan Yesus sudah tidak ada, sudah tidak bisa dilihat. Dia naik ke surga. Karena kagum, mereka tercengang, tidak segera sadar. Kemudian malaikat Tuhan menegur, "Hai orang Galilea, mengapa kamu menengadah ke langit yang kosong? Dia yang naik ke surga akan datang kembali seperti dia naik ke surga." Ini saudara-saudara, teguran malaikat kepada para murid, tetapi juga merupakan penghiburan bagi para murid. Bahwa yang naik ke surga, yaitu Tuhan Yesus, akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Itulah yang harus dinanti-nanti. Pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Dia berpesan supaya mereka ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, tetap menyatu, menunggu atau menantikan kegenapan janji Tuhan, yaitu tentang kedatangan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada mereka. Setelah mereka diberi kuasa, diberi kemampuan, mereka dipanggil, diutus
untuk memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah pesan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika mereka turun dari Bukit Zaitun, mereka tidak kembali ke hobi mereka masing-masing. Mereka tidak kembali ke pekerjaan yang lama, entah itu nelayan atau petani atau pekerjaan yang lain. Tidak. Mereka kembali ke Yerusalem, tetap menyatu, berkumpul. Mereka di suatu tempat tertentu. Mereka berdoa bersama. Apa isi doa mereka? Di dalam menantikan kegenapan janji. Mereka mohon kepada Tuhan kemampuan untuk hari-hari mendatang, menghadapi berbagai tantangan hidup, dan lain sebagainya, permasalahan yang harus diatasi, dan lain sebagainya. Karena mereka telah berpengalaman menghadapi berbagai ancaman, tantangan yang berat, sungguh tidak mampu mereka. Sehingga dalam doa bersama itu, mohon kepada Tuhan, supaya diberi kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian saudara-saudara, kita mendapat pelajaran yang lain. Kecuali doa merupakan nafas kehidupan iman. Kecuali doa adalah merupakan nafas hidup bagi orang beriman. Doa juga merupakan sarana. Doa juga merupakan jalan di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Allah di surga. Sarana komunikasi. Jalan untuk mengadakan relasi dengan Yang Maha Kuasa, dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada anak bertanya. Karena relasi atau komunikasi para murid dengan Tuhan di surga itu tidak bisa secara langsung. Harus di dalam doa, secara batiniah. Anak bertanya kepada orang tua, HP-ku baru, Pak. Dapatkah komunikasi dengan Tuhan dengan HP yang baru ini? Orang tuanya menjawab, oh tidak bisa. Tuhan Allah tidak punya nomor HP. Jawaban yang tidak tegas. Pasti dikejar. Tuhan kan Maha Kuasa, bisa menciptakan nomor-nomor sendiri. Betul, tetapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu nomor yang dimiliki oleh Tuhan Allah, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ini jawaban orang tua yang kurang dan tidak tegas terhadap pertanyaan anak. Sebenarnya harus dijawab, Allah itu roh. Kita berdoa, berkomunikasi harus dengan roh yang dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Baru nyampe, baru didengar, asal doa kita ini dengan penuh kerendahan hati, penuh penyerahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa manusia tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah? Kita kembali mengenang sejarah masa lampau. Ketika manusia diciptakan pertama kali, Adam yang semula adalah debu, tanah liat, belum berdaya apa-apa, Tuhan Allah memberikan nafas. Manusia baru hidup. Tuhan memberikan nafas hidup tidak hanya dimensi biologis, tetapi juga dimensi yang lain, secara batiniah, secara rohani. Biarlah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Bahkan bisa berkomunikasi, berelasi secara langsung. Mendengar firman Allah secara langsung. Itu mengenang sejarah masa lampau. Tetapi sayang saudara-saudara, manusia di dalam kelengahannya. Sampai apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik itu nafas hidup secara jasmani maupun secara batiniah. Yang secara batiniah digadaikan. Digadaikan kepada kuasa kegelapan. Ditukarkan dengan
rayuan maut, kata-kata manis yang menjerumuskan, yang mencelakakan, digantikan dengan rayuan maut, di mana manusia menginginkan seperti Sang Pencipta. Manusia menginginkan seperti Sang Pencipta. Memang kelihatannya bisa menjadi kenyataan. Tetapi manusia bukan menjadi sama dengan Sang Pencipta, hanya menjadi pencipta. Tuhan Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi, dunia seisinya, termasuk manusia. Tetapi manusia hanya si pencipta, yaitu pencipta dosa dan kedurhakaan. Itulah sebabnya sampai sekarang dunia dikuasai oleh dosa. Dalam kehidupan manusia juga demikian, dikuasai oleh dosa. Sehingga menjadikan tembok pemisah, tembok yang tebal. Tidak mungkin manusia bisa relasi, bisa komunikasi langsung dengan Allah. Harus melalui doa. Doa yang merupakan nafas kehidupan iman tadi. Dinaikkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itulah pengertian kita tentang doa menjadi nafas kehidupan iman, tetapi juga menjadi sarana, menjadi jalan manusia bisa relasi, bisa komunikasi dengan Tuhan. Kecuali itu pengertian doa juga menjadi sarana dialog, sarana dialogis, dialog antara manusia dengan Allah. Tetapi manusia biasa tidak mampu, karena masih ada tembok pemisah yang tebal dan tinggi. Hanya Sang Manusia sejati yang bisa relasi terus, bisa berkomunikasi syarat langsung. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berdialog dengan Bapanya di surga. Dalam doa, Tuhan Yesus memohon. Yang dimohon bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan dunia, bukan. Tetapi untuk kepentingan mereka yang menyerahkan diri kepadanya. Tunduk menyerah kepada Allah. Termasuk para murid saat itu. Tuhan Yesus berdoa bagi mereka para murid diserahkan kepada Allah Bapa agar menjadi miliknya, agar dipelihara setiap saat, agar dikuatkan semasa menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Itulah doa Tuhan Yesus, merupakan dialog langsung dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan pengertian pemahaman tentang doa. Kita sudah paham, kita sudah mengerti. Kecuali doa merupakan nafas hidup bagi orang beriman. Doa merupakan sarana jalan berkomunikasi dengan Allah. Doa juga merupakan sarana dialog dengan Allah. Saat-saat ini saudara-saudara, bersama-sama kita dipanggil dalam suasana yang memprihatinkan, baik secara universal, dunia, dalam negara kita, di daerah kita, dalam keluarga kita, yang harus meningkatkan kehati-hatian, kewaspadaan berkaitan dengan menjalarnya wabah. Tidak lama lagi akan diperketat dengan adanya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar itu akan ditingkatkan. Artinya semua manusia di dunia ini, lebih-lebih di daerah kita, akan dianjurkan untuk semakin ketat di rumah. Semakin ketat di rumah saja. Lalu apa daya? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang beriman yang hidup karena bernapas dalam doa? Masih ada jalan untuk peduli terhadap tetangga kita. Masih ada jalan untuk peduli terhadap saudara-saudara kita, yang dekat maupun yang jauh, yang saat ini masih dalam
kuasa penderitaan. Saudara-saudara, sekalipun harus di rumah, tidak bisa keluar. Tetapi yang bisa keluar adalah doa. Yang bisa keluar kemanapun adalah isi doa kita. Doa secara pribadi maupun doa secara kebersamaan masih bisa dilakukan. Jangkaunya tidak hanya kepada tetangga yang dekat. Tidak hanya kepada saudara-saudara kita sedaerah. Bisa sejauh negara, bisa sejauh di luar dunia. Bahkan Tuhan mendengar. Sejauh itulah isi doa yang kita naikkan. Ini suatu bukti bahwa kita masih tetap peduli terhadap mereka yang masih dikuasai oleh keprihatinan. Doa orang benar, yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Oleh sebab itu, dalam ibadah ini kita dipanggil untuk mendoakan siapapun, supaya mereka diringankan beban momotan, beban hidup. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai kepedulian kita. Orang beriman yang terus hidup di dalam pelayanan, sekalipun hanya melalui doa. Tuhan pasti memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama kita. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama kita masuki saat hening. Kita hayati firman Tuhan. Saat hening cukup. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita melalui Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, bersama-sama pagi hari ini kami datang kepadamu. Dengan kerendahan hati kami naikkan segala puji syukur dan terima kasih. Tuhan memimpin, menyertai dan melindungi saat ibadah kami,
hingga saat ini kami beroleh selamat dalam damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh serahkan segenap hidup kami dalam kuasa-Mu. Saat ini kami boleh serahkan dalam doa kami, kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja yang saat ini satu di dalam ibadah, kiranya Tuhan lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak menjadi perkenan Tuhan. Juga secara khusus, jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo ini, Tuhan berkati segala kegiatan, baik yang masih direncanakan maupun yang sudah diberlakukan melalui majelis gereja di dalam memelihara, melayani jemaat Tuhan. Kiranya diberi ketekunan, kekuatan dan kemampuan serta kebijaksanaan, juga beserta keluarga mereka masing-masing, termasuk juga tenaga TU, tenaga tata usaha, tenaga koster, demikian pula keluarga penjaga malam. Semua tenaga gereja, kiranya Tuhan berkati. Tuhan pakai demi kemajuan dan perkembangan jemaat Tuhan. Saat ini pula kami boleh serahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keprihatinan, para adiuswo di dalam kelelahan jasmani. Kiranya Tuhan bangkitkan semangat hidup mereka. Sekalipun dalam pujian dan doa, mereka masih berguna bagi perkembangan dan kehidupan jemaat Tuhan. Siapapun yang sering kami naikkan kepadamu, saudara-saudara kami yang sudah tua, dalam kelelahan, kiranya Tuhan kuatkan. Tuhan memberkati mereka. Terlebih saat ini, saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit, seperti hamba-Mu Bapak Sugito, dalam operasi yang sudah selesai, tinggal pemulihan, kekuatan, dan kesembuhan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga saudara kami ini segera pulang dengan membawa kesembuhan dan kebahagiaan karunia Tuhan. Tentu saja, saudara-saudara kami yang lain, baik di induk jemaat GKJ Wonosobo maupun di pepandan-pepandan, yang saat ini satu ibadah, dan juga saudara-saudara kami yang terhambat karena berbagai masalah, kiranya Tuhan beri kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan mereka masing-masing, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Bapa yang makasih, juga di antara saudara-saudara kami di pepandan yang ada dalam penderitaan, kiranya Tuhan tolong dengan belas kasihan-Mu, segala obat yang Tuhan berkati segera mendatangkan kesembuhan. Bapa yang makasih, kami juga serahkan segala kegiatan yang ada di GKJ Wonosobo ini, termasuk sarana-sarana pemasuran Injil, baik itu sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, radio GCC, dan usaha streaming saat ini. Kiranya Tuhan berkati para petugas. Apa yang dibutuhkan, kiranya Tuhan lengkapi. Bapa yang makasih, kami masih ingat saudara-saudara kami berkaitan dengan wabah yang menular ini. Kiranya Bapa berkenan menolong mereka dengan belas kasihan-Mu melalui para medis. Kiranya mereka datang kesembuhan. Bapa yang makasih, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Limpahkan kebijaksanaan dan kemampuan di dalam mengatasi kemelut wabah yang menular ini. Karena berkat Tuhan,
mereka mampu untuk mengatasi semuanya. Sehingga baik negara kita, secara universal dunia, terlebih juga daerah kami, keluarga-keluarga kami, kembali dalam damai sejahtera. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena seru doa kami ini boleh kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan diakonia khusus, dan persembahan syukur lainnya dimohon untuk disimpan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Adapun untuk pengumpulannya, menunggu pengumuman dari majelis gereja. Jalannya persembahan, kita akan iringi bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 7. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut. Akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menaikkan rasa syukur kita dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa penolong dan penyelamat kami naikkan syukur atas segala kasih yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami menaikkan rasa syukur dan kasih kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati menjadi sarana pelayanan untuk menyatakan kasih bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati juga hidup kami ya Tuhan, agar mampu menjadi saluran berkat-Mu, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, sehingga menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang saya cintai, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara serta memberi damai sejahtera. Amin. Jemaat menaikkan pujian Kidung Jemaat 440 bait yang pertama di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan menolong Indonesia, Tuhan melimpahkan berkat-Nya buat saudara dan saya, sehingga Indonesia mampu melawan COVID-19 ini. Mari berdoa dan pulihkan Tuhan untuk Indonesia.